Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andi, kita sekarang ada di guru penggerak modul 3.3 tentang TI 5, yaitu coaching Bu Andi. Terima kasih atas waktunya Bu Andi karena telah bersedia untuk hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Bu Andi, apa yang akan kita bahas pada hari ini Bu Andi? Sepertinya untuk kedepannya pertemuan pada kali ini karena sudah ada matematika di sini Bu Andi, ya, tujuan pembelajaran dari pembelajaran matematika ini apa Bu Andi? Ya, yang kemarin saya perhatikan yaitu ada 3 tujuannya. Yang pertama yaitu siswa dapat mengoperasikan pecahan, baik itu penjumlahan maupun pengurangan pecahan dan berpenyebut sama. Kemudian juga mengenal pecahan senilai dan cara menentukan pecahan senilai. Ya, tentang pecahan ya yang memang berpenyebut sama. Ini kelas berapa Bu Andi? Kelas 4. Iya, kelas 4 ya, pecahan senilai, berpenyebut sama, dan ini ada juga ya pecahan Bu Andi. Untuk ukuran keberhasilan selama ini dari skala 1 sampai 10, kira-kira dalam hal pecahan ini anak-anak masih berada pada fase yang mana Bu Andi? Kalau dari 1 sampai 10 mungkin bisa 8 atau 7. Iya, masih 8 sampai 7 ya Bu Andi. Nanti ukuran keberhasilan bahwa anak-anak ini paham dari tujuan pembelajaran pecahan, mengenal pecahan senilai dan menentukan pecahan senilai ini, ukuran keberhasilan pada untuk anak-anak sendiri nanti seperti apa Bu Andi? Ukuran keberhasilannya itu tentu anak-anak bisa mengoperasikan pecahan berpenyebut sama dan juga bisa menentukan pecahan senilai. Dan yang utama yang saya harapkan juga dari anak-anak adalah senang belajar matematika. Ya, untuk anak-anak senang belajar matematika dan memahami pecahan ini, kira-kira ke peluang atau kemungkinan langkah-langkah seperti apa nanti yang akan Bu Andi lakukan untuk menuju tujuan tersebut Bu Andi? Kalau untuk menyenangkan, kemarin itu saya tidak hanya menyiapkan media untuk agar anak-anak mengerti tentang materinya, tapi saya juga menyiapkan bahan-bahan evaluasi yang menyenangkan. Jadi evaluasinya itu bukan berupa kertas, soalnya banyak terus harus dikerjakan anak-anak satu-satu, tidak. Jadi saya membuat evaluasinya juga lebih menarik dengan membuat kuis. Ya, itu kemarin saya buat voucher pecahan. Jadi anak-anak bisa menyelesaikannya secara mandiri, tapi nanti untuk poin-poinnya itu secara kolektif. Menarik sekali ya, ada voucher, ada medianya. Mungkin hambatan-hambatan yang untuk setelah adanya media voucher dan dilakukan kepada anak-anak, kira-kira nanti seperti apa Bu Andi? Prakteknya dan kelas hambatan-hambatan tambahan-tambahan yang contohnya kemarin yang sudah saya hadapi itu anak-anak itu ternyata belum paham cara menggunakan media ini. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan, ternyata di perjalanan di saat praktiknya anak-anak ternyata ada yang kurang paham. Jadi mungkin suatu saat nanti setelah ini saya mungkin harus lebih menyiapkan lagi untuk mensosialisasikan tentang media ini ke anak-anak. Kemudian juga kemarin saya lihat anak-anak juga sangat senang dan saling membantu. Tidak ada juga anak-anak yang merasa tertinggal karena materinya ini juga sesuai dengan kemampuan anak-anak. Anak-anak bisa memilih sendiri berdasarkan dengan poin-poinnya. Jadi saya rasa yang kekurangannya kemarin itu sosialisasi saya mungkin yang kurang dipahami anak-anak, dan juga di saat yang lainnya mengerjakan ya ada beberapa anak yang atau mungkin mengganggu kelompok lainnya. Iya. Kalau ada anak mungkin yang mengganggu kelompok lain seperti itu,
biar anak-anak fokus kembali ke media dan kegiatan belajar mengajar, apa langkah-langkah yang Bu Andi lakukan supaya ada situasi semacam itu? Ya kalau yang kemarin sudah saya terapkan ya tentu saya ini Bu memanggil anaknya terus sudah selesai. Nah, kalau anaknya sudah selesai ya untuk meminimalisir ini kemarin langsung yang sudah selesai boleh mengambil poin lagi. Nah itu karena saya kurang sosialisasinya tadi kurang ini karena ternyata anak kurang mengerti. Akhirnya saya tanyakan, oh yang sudah selesai ambil lagi nak. Jadi anak-anak tidak ada waktu untuk mengganggu. Dan waktu itu anak-anak bisa melakukan pengembangan dan dia nggak ada soal yang sudah bisa ngambil sesuai dengan yang mereka pilih, tetapi bisa ada pengembangan secara langsung. Iya, prioritas seperti apa nanti yang akan Bu Andi lakukan agar anak-anak paham dan mencapai tambahan dari tadi dari skala yang sebelumnya Bu Andi tentukan, nanti apa saja prioritas yang akan Bu Andi lakukan agar nanti depannya anak-anak maksimal gitu Bu Andi untuk memahami mengenal pecahan senilai dan cara menentukan pecahan senilai ini nanti seperti apa? Kalau untuk materinya sendiri tujuan pembelajaran itu saya lihat sudah tercapai Bu. Karena anak-anak itu paham dan mungkin materinya ini juga dirasa anak-anak itu lebih mudah dibandingkan materi-materi yang lain. Dan setelah ini juga anak-anak lebih senang ya. Tapi untuk mencapai agar bisa menjadi 10, saya rasa saya juga harus menerapkan metode pembelajaran di luar kelas. Jadi anak-anak juga bukan cuma terkungkung di dalam kelas mengerjakan soal matematika, tapi anak-anak juga bisa bergerak. Itu yang prioritasnya berarti biar lebih senang sekali anak-anak dan bisa mencapai 10 itu strateginya akan melakukan pembelajaran di luar kelas. Nanti kira-kira pelaksanaannya seperti apa strategi pembelajaran di luar kelas nanti biar anak-anak itu nanti bisa sampai mencapai nilai 10 dan lebih senang lagi dengan matematika ini. Jadi kalau lihat pemahaman anak-anak ini, yang anak-anak tahu tentang pecahan itu adalah kue yang dibagi, dapat ini nah itu. Tapi makanya saya mau anak-anak belajar di luar kelas. Jadi rencananya Bu, anak-anak itu misalnya saya buat kelompok, misalnya 10 anak, perempuan 8, laki-laki 2. Saya tanyakan 2 itu nilai pecahannya berapa? Jadi 2 per 10. Anak perempuan itu nilai pecahannya berapa? 8 per 10. Jadi anak-anak juga tahu ternyata bukan cuma kue, pecahan itu bukan cuma untuk kue. Jadi anak-anak tahu pizza. Jadi anak-anak juga tahu bahwa dalam satu kelompok utuh itu ada 10 anak. Nah 2 di antaranya laki-laki, berarti anak laki-laki itu adalah 2 per 10. 10 anak yaitu strategi yang memang menyenangkan berada di luar, tapi anak-anak bisa melihat secara real nyata bagaimana nanti Bu Andi bisa untuk oh ini loh matematika itu bisa untuk kelihatan mata, nggak sekedar angka-angka seperti itu ya, ada bergeraknya mungkin karena pembelajaran di depan kelas ya Bu Andi ya. Untuk komitmen agar nanti Bu Andi itu bisa menciptakan pembelajaran yang di luar kelas menyenangkan, terus bisa anak-anak itu bisa melihat matematika secara real dari kelompok putra dan putri tadi. Oh ada 2 putra dan putri per 10 jumlah anak itu nanti komitmen seperti apa yang akan Bu Andi buat nanti supaya anak-anak itu tidak pembelajarannya itu oh seperti ini loh, tapi tetap bisa mengenal ke anak-anak seperti apa nih? Kalau saya ya tadi membuat media-media baru dan juga membuat anak-anak senang. Intinya ini anak-anak itu bukan cuma memahami materinya sih, yang penting anak-anak juga harus senang karena selama ini kan matematika dikenal menakutkan gitu. Jadi kalau evaluasi itu saya jarang kayak pakai LKS itu jarang. Jadi evaluasi itu dibuat dalam bentuk-bentuk seperti ini, voucher-voucher. Ya, terus anak-anak diberi reward. Jadi anak-anak juga tambah semangat karena anak-anak itu punya kelompok tersendiri, Bu. Anak-anak itu menyiapkan rapot bintang. Jadi nanti rapot itu ditabung untuk akhir
semester nanti saya menyiapkan hadiah untuk anak-anak. Jadi poin-poin bintangnya ada bintang merah, bintang kuning, bintang hijau, nah ada jempol. Jadi itu nanti poin-poinnya akan kita akumulasikan. Kemudian jadi itu anak-anak yang bikin mereka semangat. Ya, Yeah. Jadi itu kemudian saya juga sering menjanjikan jadi ketika misalnya saya males, misalnya minggu depan kok males bikinnya, anak-anak sudah terlanjur dijanji, jadi itu juga salah satu yang menjadi semangat saya. Oh ya, untuk selalu menyiapkannya buat dia biar anak-anak lebih semangat lagi untuk mendapat bintang tadi ya, lebih semangat lagi komitmen seperti siapa saja mungkin yang bisa membantu Bu Andi dalam mencapai target skala sampai 10 itu Bu Andi yang selama ini agar anak-anak lebih semangat lagi sampai membuat pelajaran matematika itu tidak menjadi momok begitu Bu Andi. Mungkin ada pihak-pihak lain yang membantu. Kalau pihak lain mungkin lebih ke wali murid, karena setiap anak-anak habis mendapatkan bintang, jadi saya foto Bu, anak-anak pegang bintangnya per kelompok saya foto, jadi wali muridnya juga kamu dapat bintang itu, jadi anak-anak juga semangat. Berarti foto dengan wali murid jadi ya bintangnya itu ya, anak-anaknya foto terus saya kirim ke grup, gitu. jadi wali murid juga di rumah itu iya. memotivasi, itu loh dapat bintang, pintar gitu Bu. Jadi apa dari buku-buku yang rewardnya tadi sudah disimpan anak-anak selfie terus kirim ke wali murid. Jadi wali murid juga kadang di post Bu. Jadi mungkin anak merasa anakku nggak pintar matematika, dapat bintang merah, jadi di post Bu gitu. Akhirnya bangga ya dapat bintang yang besar itu ya. Boleh tahu itu kan ada nilai-nilainya, poin-poinnya tersendiri dari bintang itu, yang tertinggi berapa, yang tertinggi berapa, itu prosesnya seperti apa yang didapatkan anak-anak? Kalau bintang-bintang itu udah dari awal semester saya sudah sepakat dengan anak. Jadi bintang merah itu 15, bintang kuning itu 10, bintang hijau itu 5. Kemudian ada jempol. Jempol merah itu 3, jempol kuning itu 2, jempol hijau itu 1. Menarik sekali ya, itu berarti semua pembelajaran ada Semua di situ ya, bukan berarti yang bukan cuma ya, rata-rata kan di ranking apa tidak seperti itu nanti bagi anak-anak. Ya nanti poin-poinnya itu di ini Bu, diakumulasikan, anak-anak dapat apa. Terus di dalam bintang-bintang itu ada ini juga Bu, ada tulisan nama, misalnya anaknya kemarin diskusi itu pemaparan hasil diskusi, jadi anak-anak itu juga presentasi Bu tentang Jenggala kemarin. Nah itu ada ininya tersendiri juga Bu. Jadi misalnya bintang merah untuk moderator terbaik. Ada terus bintang merah untuk pemateri terbaik, penanya terbaik. Jadi anak-anak berusaha Bu. Makanya kemarin wali muridnya itu kadang, Bu kemarin anak-anak belajar ini Bu jadi moderator. Kan anak kelas 4 kan udah pede gitu Bu. Alhamdulillah. Menarik sekali Bu Andi ya, diferensiasi dan KSE-nya di situ sudah masuk ya Bu Andi ya. Mungkin tindak lanjut agar yang diferensi dan KSE-nya juga masih tetap nanti bisa ke anak-anak, walaupun ini ternyata tidak hanya memicu pada pelajaran matematika biar nggak menjadi momok bagi anak, juga ke pembelajaran yang lain nanti tindak lanjut agar diferensiasi KSE terus juga pembelajaran yang menyenangkan bisa berlanjut ke anak-anak. Seperti apa nanti tindak lanjut ke depannya Bu Andi? Kalau saya untuk saat ini Bu, mungkin cuma mengamati saja. Setelah mengamati, mungkin setelah itu sebaiknya mungkin saya juga bisa bikin observasi atau mungkin bikin apa lagi untuk anak-anak biar tambah tahu bahwa anak-anak ini tingkat senangnya di matematika itu segini. Mungkin kedepannya bisa buat lembar observasi juga biar saya lebih tahu ternyata apa yang benar-benar dirasakan anak-anak, bukan cuma yang saya lihat. Iya, itu refleksinya Bu Andi ya, kekurangan dan kelebihan selama ini seperti apa gitu Bu Andi ya, untuk observasi ya. Lain nanti Bu Andi bisa memahami dan kekurangan dan kelebihan Bu Andi nanti seperti apa sih, nanti biar dekat lagi gitu nanti pembelajaran saya ke depannya itu nanti kira-kira seperti apa Bu Andi? Ya itu saya akan mencoba untuk mencari media-media baru lagi Bu. Dan juga setelah yang saya terapkan selama ini Bu, setelah pembelajaran
juga di akhir pembelajaran sebelum pulang saya tanya, kira-kira tadi yang berkesan itu pelajaran apa? Tak tanya ke anak-anak. Ya, tapi santai saja, jadi nggak benar-benar anak-anak kayak dikasih ini angka terus harus nulis ini. Jadi anak-anak kira-kira tadi belajar ini, seneng nggak belajar ini, seneng nggak? Jadi dari situ saya tahu, oh ternyata anak-anak lebih senang belajar yang seperti ini. Ternyata anak-anak juga, ternyata berdiskusi pun anak-anak juga tidak merasa tertekan. Anak-anak juga, oh senang bu, karena ini bu, tak Memang mengenal ke anak-anak ya, senangnya anak-anak seperti ini. Mungkin ada sesuatu, keinginan yang belum saya terapkan itu nanti seperti ini ya ke depannya, biar anak-anak selain refleksi dan kekurangan kelebihannya tadi seperti ini, yang kira-kira apa yang Bu Andi idam-idamkan nanti biar anak-anak lebih kelihatan lagi, wah Bu Andi juga alhamdulillah plong, anak-anak juga plong, mungkin yang belum tercapai seperti apa itu? Ya, kalau dalam pelajaran sendiri mungkin yang saya harapkan itu sudah tercapai. Ya, misalnya anak-anak senang, anak-anak juga aktif, anak-anak juga berani menyampaikan pendapat, karena kan kemarin juga sebelumnya kan saya tanya, Bu, siapa yang bisa mengerjakan ini? Beberapa kali anak-anak mengerjakan dengan cara jalan yang berbeda, ya. Tapi hasil akhirnya Karena dimarahin malah nih. tapi hasil akhirnya sama kan, Bu? Iya. Iya. Jadi Nggak, maksudnya itu banyak guru yang marahin, tapi Badi kemarin itu ya jadi bisa jadi ya kalaupun salah kita lihat, oh ada cari sisi benarnya. Kalaupun salah cari sisi benarnya. Iya, betul itu. Kalaupun salah, oh ya udah berani. Jadi kalau misalnya meskipun dalam hati salah sampai tidak mana tetap. Berarti bukan anaknya saja ya KS itu, berarti asik gurunya juga tahan dengan dia. Jadi anak-anak kadang mengerjakan, oh iya udah benar, jadi penyebutnya tetap ya udah benar, tapi pembilangnya salah karena kurang ini. Enggak apa-apa ya, tepuk tangan dulu. Iya, saling Jadi setidaknya ada. Iya, ada memang. Dia juga KSE, anaknya juga KSE diferensiasi, dan saya juga salutnya walaupun diferensiasi tidak ada kan pakai yang namanya poin itu tadi sampai besar, dan tidak ada mungkin ada kan anak, loh aku kok sedikit, loh aku kok banyak, terus untuk memupuk kepercayaan anak yang lebih sedikit, terus juga anak-anak lebih masih ke lembah padi itu semakin tua semakin merunduk, yang dapat peringkat poin itu yang lebih tinggi itu tidak menjadi sombong, yang sedikit juga tidak merasa rendah diri. Nanti kira-kira motivasi apa yang Tuhan diberikan kepada anak-anak? Ya kalau selama ini saya tuh menerapkan ini, Bu, anti bullying. Iya. Jadi kemarin anak saya buatkan, saya suruh buat poster. Jadi saya bilang, nak, menghina temannya itu bullying. Terus meninggikan diri untuk merendahkan orang lain juga itu hampir namanya bullying. Jadi ayo kita menjadi orang yang elegan. Jadi kan coba kita lihat anak-anak yang pintar tapi sombong, bagus nggak ya itu? Berarti tetap pembelajarannya kuis, tetapi untuk pembiasaannya ya baru nanti KSI sama diferensiasinya masuk ya Bang ya. Dan dari bintang itu juga, bukan bintang itu ada ini nih, tergantung pembelajarannya. Jadi anak-anak itu kayak menggambar. Jadi ada yang dapat bintang ini. Jadi ini Bu, anak-anak itu tahu, oh kalau di menggambar si ini memang nggak bisa matematika, tapi dia menggambar dia dapat bintang merah. Jadi anak-anak itu sedikit banyaknya tok potensinya. Kayak kemarin anak-anak yang kurang bisa ngomong, jadi dia itu sebagai notulen pas diskusi. Jadi ada juga Bu bintang merah untuk diskusi notulis terbaik. Anak-anak yang nggak harus nilai ya berarti ya. Itu Bu. Terus kayak misalnya moderator, anak-anak mungkin yang responnya kurang cepat kalau ditanya, nggak jadi pemateri tapi jadi moderator. Anak yang menghafal, anak yang suka ngomong, jadi beda-beda Bu. Jadi anak-anak mungkin bisa tahu potensinya. Kemudian media ini juga kemarin poinnya itu beda-beda. Jadi anak-anak itu nggak lihat soalnya. Jadi poin 5 saya tumpuk, poin 10, poin ini. Anak-anak kayaknya aku belum ngerti matematika, kayaknya aku masih takut ya, belum percaya diri. Akhirnya ambil yang 5. Oh ternyata gampang. Terus percobaan kedua dia datang lagi ngambil yang coba-coba ngambil 10. Oh ternyata dia juga bisa. Akhirnya anak-anak percaya diri dengan seperti itu Bu. Kemudian kan kelompok lain juga nggak tahu, oh ini cuma ngambil 5, cuma ngambil ya enggak. Karena kelompoknya nggak tahu, karena ini langsung dipotong kemudian ditaruh di kantong ini tempat kuponnya. Jadi anak-anak
nggak perlu merasa malu juga kalau ngambil yang sedikit karena teman-temannya nggak tahu. Kemudian dia bisa mencoba. Setelah lihat 5, saya lihat kemarin UAS itu ya, anaknya itu kan memang kalau matematika agak kurang. Jadi di awalnya ngambil 5. Mudah bu, akhirnya coba ngambil 10. Bisa. Akhirnya berani ngambil 20 bu. Akhirnya, jadi ya itu yang saya harapkan ke anak-anak jangan tertekan. Iya. Ya memang pembelajaran ini kan membutuhkan banyak waktu ya, karena memang untuk satu materi pecahan ini ada yang tulis, ada yang semuanya. Nanti kalau alokasi waktunya untuk pembelajaran kan mau penilaian akhir tahun ya. Untuk tuntas sudah selesai semua gitu. Strateginya berarti seperti apa nanti ya? Anak-anak juga menyenangkan, pas sedikit, tetapi juga alokasi waktu dalam pembelajaran untuk penilaian akhir tahun itu juga materinya sudah dapat semua gitu loh. Strateginya Bani nanti juga seperti apa itu? Jadi salah satunya ini bu, ini bukan cuma mengenai operasi penjumlahan sama pengurangan, ada juga mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Jadi kan ada pembagiannya gitu, programnya. Jadi itu poin 20, ini mengenal pecahan bu. Ini mengenal pecahan. Jadi ini sebenarnya ini satu bab ini udah mencakup beberapa tujuan pembelajaran bu. Ya sama dan juga ini ada pecahan senilai. Jadi ini satu pertemuan ini bisa bu untuk semua. Satu pertemuan kemarin udah mencakup empat tujuan pembelajaran. Ya, bukan pecahan aja ya, masuk ke pembagian, pengurangan, tambah-tambahan udah masuk semua. Jadinya untuk matematika sendiri dasar penulis menghitungnya itu masuk ya, walaupun ini sehari. Jadi kayak pertemuan pecahan ini cuma 2 kali pertemuan. Mencakup ya, mencakup yang memang kalau di LKS kan kalau saya lihat sendiri itu kan soalnya besar ya, memang yang besar. Mungkin anak tertentu yang bisa, dan yang kalau dibuat model semacam ini kan memang ternyata anak yang diferensiasinya bisa, tetapi anak lain itu tidak tahu kalau ngambil yang sampai 5 itu. Wow, itu amazing sekali itu. Kadang juga pakai LKS. Jadi kadang kalau untuk LKS itu saya nggak memperhatikan nilainya anak-anak, tapi saya lihat yang salah yang nomor berapa. Jadi tahu ternyata yang harus anak-anak belum ngerti ternyata nomor 3 ini tentang soal cerita. Jadi tahu ternyata anak kurang ngerti soal cerita. Akhirnya besoknya pertemuan selanjutnya saya mengajarkan soal cerita, latihan soal cerita. LKS itu sebenarnya bukan untuk melihat nilai yang 100 ini, akhirnya anak yang dapat 50 nangis. Iya. Tapi untuk cocokkan soalnya tetap dicocokkan bu, tapi yang tujuannya ini nomor 6. Yang salah kira-kira nomor berapa? Ini bu, yang susah nomor 7. Ternyata anak belum ngerti ini. Jadi memang LKS itu dipakai media, menonjol kurangnya di mana, menonjol itu gimana, itu masih ada waktu untuk masih ada menjelaskan kembali. Di dalam kelas itu tetap kita mempraktekkan yang tulis dan membaca itu bagaimana anak-anak itu menyenangkan sekali ya. Alhamdulillah ini sharing nambah juga ilmu saya Bu Andi, karena memang untuk menyenangkan anak itu memang anak senang itu sesuai dengan yang profilnya guru penggerak, tergerak dan menggerakkan, dan sampai mencapai kuis semacam itu. Memang kalau kita tidak fight gitu untuk hati kita, untuk anak-anak, nggak mungkin kita dapat pembelajaran seperti ini ya. Terima kasih Bu Andi atas waktunya. Saya dapat juga ilmu banyak. Memang LKS tidak monoton dipakai, tetapi tidak monoton untuk digunakan, tetapi malah dipakai untuk suatu evaluasi yang kurang itu gimana, dan tetap walaupun kita pembelajarannya pakai kuis, pakai presentasi, ternyata toh pembelajaran itu bisa mencakup semuanya, alokasi waktu dan materi ya untuk keseluruhan ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas sharing berbagi ilmunya kali ini Bu Andi. Demikian teman-teman, coaching kita pada PI 5 pada modul 3.3 yang saya jalankan dengan
rekan saya Triwidiati dan rekan saya. Dewi Carmela. Terima kasih, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.